Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basnas TV yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita kembali ke program Hasanah Zakat dari Basnas. Dan pada kesempatan kali ini Alhamdulillah kita kemudian didatangi ya oleh dua orang pejuang zakat yang luar biasa, Ibu Nana Mintarti dan Pak Deden Kuswanda. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Z-Mart, ya, semangat warung tradisional berbasis zakat. Nah, jadi Z-Mart ini kepanjangan tentu saja dari Zakat Mart, gitu ya. Assalamualaikum Bu Nana, Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat ya ketika pandemi ini ya. Alhamdulillah, tetap semangat. Semoga kita semua tetap sehat, insya Allah. Alhamdulillah. Work from home ternyata kesibukan tidak berkurang ya. Itu kadang-kadang teman-teman tuh malah sampai malam-malam itu pada rapat masih. Alhamdulillah makin tetap bisa produktif ya. Baik, sahabat Basnas TV, saya Supardili akan menemani Bapak Ibu yang hebat ini ketika kita membahas tentang Z-Mart. Dan kita mulai dengan Bu Nana tentu saja ya. Bu Nana, terkait dengan program ekonomi ini, Basnas seperti apa Bu, visi misinya Bu? Ya, jadi sebetulnya Z-Mart ini kita nih melihat satu tren ya beberapa waktu belakangan ini atau beberapa tahun belakangan ini kan banyak para ya ibu-ibu yang punya warung yang di kampung-kampung ini kan mulai tersaingi nih ya dengan bisnis retail gitu. Nah, banyak justru juga warung-warung yang tutup gitu atau kalah bersaing gitu kan. Nah, padahal warung ini menjadi andalan gitu ya bagi terutama mungkin bagi para ibu atau ya masyarakat yang ya memang dari dulunya dia hidup atau menggantungkan diri dari usaha warungan itu. Nah, jadi karena kalah bersaing dan sebagainya, ya akibatnya mereka tutup dan sebagainya kan. Nah, ini kan menurut kita kan kondisi ini juga cukup apa ya? Ya bisa dikatakan cukup berbahaya juga gitu karena masyarakat menjadi kehilangan mata pencaharian. Sehingga mungkin Basnas dalam hal ini LPM kemudian berpikir atau mencari cara bagaimana agar usaha-usaha warungan ini tetap bisa hidup gitu kan dengan mengikuti tren atau perkembangan atau keinginan masyarakat lah untuk berbelanja yang mungkin pada warung yang mungkin bisa lebih rapi, bisa lebih tertata, barangnya lebih lengkap, lebih komplit, tetapi ada di sekitar mereka dan harganya juga terjangkau. Nah, jadi mungkin seperti itu awal mula cara berpikir kita kenapa Basnas gitu mengadakan program yang kita sebut dengan Z-Mart ini. Oh, berarti berawal dari itu ya, mapping lah begitu Bu ya, bahwa warung-warung ini memang membutuhkan dukungan. Bentuk dukungan dari Basnas seperti apa Bu terkait dengan ini? Ya, ada dukungan itu yang tentu saja pasti modal ya, modal usaha. Terus kemudian, nah yang paling penting ini adalah renovasi warungnya itu sendiri gitu. Karena nanti orang itu pengennya misalnya berbelanja ke sebuah misalnya minimarket atau supermarket gitu. Karena kan di situ barangnya itu tertata dengan cukup bagus, terus kemudian mereka bisa memilih sendiri, terus kemudian juga barang-barangnya itu selalu dalam kondisi yang baik lah, mungkin bisa terkontrol, tidak kedaluarsa dan sebagainya. Jadi ada istilahnya ada sistem pengontrolan lah, jangan sampai misalnya barang kadaluarsa itu juga dijual gitu kan. Nah, jadi katakanlah di sini adalah selain pasti modal, nah kita melakukan penguatan kapasitas kepada para pelaku usaha warungan ini agar mereka warungnya itu tampilannya juga lebih bagus, gitu kan, tentu saja ya. Nah, sehingga ini menarik minat bagi para konsumen untuk berbelanja gitu ke warung tersebut. Nah, jadi pasti ada upaya untuk renovasi warungnya. Nah, kemudian juga ada branding. Nah, jadi branding itu juga penting karena apa?
dengan adanya branding tadi, ketika orang mau belanja melihat, oh ini ternyata Z-Mart, oh ternyata Z-Mart ini kalau belanja di sini pasti ada kepuasan tertentu yang itu sama. Saya mau belanja di sini di Bogor, atau saya mau belanja di Bandung, atau saya mau belanja di mana gitu ya. Nah ini ternyata dengan branding yang sama, ada semacam kepastian atau ada semacam jaminan lah bahwa kalau saya pas berbelanja di Z-Mart di satu tempat itu sama dengan tempat yang lain. Jadi ada semacam brandingnya. Jadi pertama ada renovasi warungnya, terus kemudian juga ada brandingnya. Nah, kemudian juga tentu saja ya bantuan untuk peralatan-peralatan seperti untuk display barang dan sebagainya. Nah, dan yang paling pokok juga ada software atau sistem software itu untuk ngitung. Jadi untuk barcode, untuk jadi kalau stok opening barang, barang mana sih yang sudah habis stoknya, harus segera ditambah, mana yang sudah kadaluarsa, mana yang ada sebagainya, itu dia ada IT sistemnya. Nah, kemudian juga terus kemudian juga mungkin penghitungannya atau misalnya harga barang dan sebagainya itu seragam. Jadi antara Z-Mart satu dengan Z-Mart yang lain itu harganya sama gitu, seragam. Nah ini kan tentu saja perlu adanya IT system kan, ada semacam software gitu kan yang yang diperlukan gitu agar menunjang aktivitas proses bisnisnya ya. Baik. Wah ini luar biasa ini, sahabat Basnas TV. Mari sekarang kita gali lebih dalam ya tentang Z-Mart ini ke Pak Deden Kuswanda. Ya, beliau ini adalah kepala atau direktur dari LPEM, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. Betul seperti itu ya, Pak Deden ya? Baik. Jadi cerita Pak Deden, Z-Mart ini apa sih gitu? Monggo Pak. Ya baik. Terima kasih Pak Supardi. Jadi Z-Mart ini adalah hadir ya untuk membantu para masyarakat ya, terutama di bidang usaha retail untuk terus tumbuh ya. Ada dua target utama kita dalam Z-Mart ini ya. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas warung Z-Mart-nya sendiri ya untuk terus tumbuh dan berkembang. Apalagi di tengah makin maraknya pasar retail modern saat ini. Kemudian yang kedua adalah mengatasi pastinya ya kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan. Memang perlu kita ketahui juga Pak Supardi, pertumbuhan retail di Indonesia ini memang sangat pesat ya. Jadi berdasarkan data itu retail di Indonesia itu tumbuh sekitar 5.000 triliun kurang lebih ya untuk besarannya, dan setara dengan sepertiga ekonomi di Indonesia gitu. Nah, kan banyak juga ada beberapa kata misalnya ternyata online retail itu lebih besar, dan ternyata memang tidak begitu. Online retail justru hanya 3% saja dari bisnis retail di Indonesia. Baik. Perkembangan pertumbuhan jumlah warung ya untuk warung kelontong lah sebut begitu, itu hanya 0,01%, jauh dibandingkan dengan pertumbuhan retail modern yang sampai 10%. Nah inilah bagaimana kita Basnas untuk senantiasa membantu para mustahik untuk tetap memberikan memiliki daya tarik gitu ya bagi para konsumen, sehingga konsumen mau atau senang berbelanja di warung Z-Mart ini begitu. Dan memang kondisi kita saat ini memang kalau untuk warung semua orang pasti butuh konsumsi, pasti butuh betul. Dan ini menjadi potensi yang cukup besar sehingga memang menjadi sangat baik ya ketika program ini bisa dijalankan di masyarakat. Mungkin itu dulu Pak Supardi. Iya. Sejak kapan Pak Z-Mart ini berdiri atau LPEM-nya berdiri? Kalau Z-Mart sendiri sebenarnya berdiri sejak tahun 2016 Pak. Jadi awal mulanya program ini dijalankan di wilayah Bogor dan Jakarta ya. Kemudian terus tumbuh. Kalau LPM sendiri sih baru berdiri tahun 2018. Jadi memang programnya dulu kalau dibahasnya sudah berjalan. Sampai saat ini untuk Z-Mart sudah berada di 5 provinsi dan 20 kabupaten kota ya, dengan total sekitar 982 Z-Mart yang ada di Indonesia. Jadi sudah 982 warung yang dibantu dengan pola Z-Mart ini ya? Betul Pak. Masya Allah. Luar biasa itu. Nah,
Mungkin Pak bisa cerita lebih detail terkait dengan pengelolaan atau bahkan mungkin dari awal dulu kriteria warung. Ini kan warungnya sudah ada Pak ya? Betul. Bukan membuat warung baru kan Z-Mart ini ya. Jadi warungnya sudah ada, kemudian di mock up lah gitu kira-kira ya. Di branding dan seterusnya. Itu seperti apa Pak ininya? Warung seperti apa sih yang kemudian bisa mendapatkan program ini? Baik, terima kasih Pak Supardi. Jadi yang pertama adalah yang pasti pemilik warung masih tergolong mustahik. Jadi memang dilihat dari pendapatan rata-rata per bulan masih di bawah dari nisab atau masih masuk kategori hak kifayahnya zakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pastinya sudah memiliki warung dengan ukuran yang tidak terlalu besar ya, paling maksimal sekitar 3x3 atau 2x3 meter persegi begitu. Dan memang warungnya kita lihat juga masih sedikit isinya dan memang perlu support lah tambahan. Karena terkadang untuk mengisi warung kelontong seperti ini itu perlu modal yang cukup besar juga, sehingga dengan keterbatasan mustahik saat itu ya mungkin nggak bisa memenuhi itu, sehingga perlu kita support. Kemudian yang pasti warung ini dimiliki pribadi ya, jadi memanfaatkan sekitar rumah yang ada lah gitu. Jadi jangan sampai ada sewa, karena juga itu akan memberatkan para mustahik ya kalau kita hitung nanti dari pendapatannya. Itu dari segi persyaratannya Pak. Nah, walaupun juga di tahun ini kita coba mengakomodir bagi mereka yang belum memiliki warung, jadi dari nol belum memiliki usaha, coba kita pilotingkan untuk kita akomodir, karena memang karakteristik orang yang berusaha atau memiliki usaha retail ini memang berbeda, karena mereka harus tahu bagaimana mengelola barang, bagaimana menganalisa barang sesuai dengan kebutuhan konsumen, bagaimana pembelanjaan dan sebagainya. Ini juga memang perlu menjadi perhatian kami, terutama nanti di aspek pendampingannya nanti. Nah, kalau untuk dari proses bisnisnya sebenarnya Z-Mart ini hadir ada dua hal. Jadi yang pertama adalah kita menghadirkan distribution center Z-Mart. Z-Mart ini sebagai grosir atau sebagai tempat para Z-Mart ini berbelanja. Nah, kemudian idealnya memang satu distribution center ini berada di satu wilayah, satu kota. Nah, nanti masing-masing distribution center ini nanti akan bersama-sama membangun distribution center yang lebih besar, sebutlah DC pusat, sehingga memiliki kekuatan yang lebih besar yang berhubungan dengan prinsipal atau para produsen barang. Produsen di sini tidak hanya prinsipal besar ya, tapi juga menjadi salah satu akses masuknya produk-produk mustahik ya, untuk bisa nanti didistribusikan secara masif melalui distribution center kepada warung-warung Z-Mart. Nah, ini yang skema yang kita bangun yang mudah-mudahan bisa berkembang lebih pesat, sehingga Z-Mart ini bukan hanya sekedar menjalankan usaha retail, tetapi juga membangun bisnis retail di Indonesia. Begitu Pak Supardi. DC-nya sudah ada berapa banyak Pak? DC saat ini kita baru ada 2 Pak, 2 lagi develop, 2 lagi. Yang pertama itu ada di Bogor dan di Bandung. Kemudian sekarang yang lagi develop itu ada di Garut dan di Sukabumi. Oh, baik. Sementara tadi kalau sebaran kabupaten kota ada 20 ya. Jadi memang salah satu PR itu tadi Pak ya, membentuk DC itu ya. Betul Pak. Jadi biar semua distribusinya terpantau, karena memang kebutuhan mustahik itu salah satunya adalah barang, terutama bagaimana memastikan barang memiliki harga yang lebih murah, sehingga memiliki harga jual yang lebih murah, juga custom dari produk. Nah, ini juga penting kita dorong. Baik. Ini Bu Nana, Pak Deden ini berarti atau desain ini punya arah konglomerasi ini. Ya, jadi kalau kita bicara bisnis Pak Deden, itu kita harus mulai memikirkan kebangkitan usaha mikro, usaha wadah. Iya, betul. Jadi retail besar itu. Iya, betul. Jadi memang harus ada kekuatan besar ya untuk bisa berhadapan. Pak Deden, di lapangan seperti apa respons para penerima program ini? Apakah serta-merta menerima begitu ya dengan senang hati, atau ada juga yang menolak, atau ada yang pikir-pikir dulu, atau seperti apa tuh Pak?
Ya, baik, Pak. Terima kasih. Memang alhamdulillah ya di lapangan ini disambut positif bagi masyarakat terutama mustahik ya. Karena juga dapat membantu peningkatan usaha mereka ya di usaha retail ini. Saya boleh kasih contoh misalnya Ibu Mujiati ya di daerah Jakarta Selatan. Beliau ini dulu memiliki warung yang ada warungnya tapi barangnya sangat kosong lah. Cuman beberapa produk saja yang dijual sehingga omsetnya juga terbatas. Baik. Nah, dengan kita tambah modal, kita percantik warungnya, ini menjadi daya tarik juga dari masyarakat dan ketika barangnya juga lebih banyak, ini meningkatkan juga omsetnya dia sehingga sekarang juga sudah sampai omset 500.000 per hari ya untuk di Lain ceritanya misalnya di Ibu Rokah di daerah Bogor. Ini memang usahanya sudah retailnya sudah lama, tetapi beliau memang masih kesulitan untuk melakukan pencatatan keuangan. Jadi belum tahu tuh omset berapa, untung berapa. Kadang-kadang satu laci itu dipakai untuk kebutuhan keluarga, belanja, jajan keluarga juga ya. Dan ini yang juga kita dorong melalui kegiatan pendampingan. Jadi kami di satu kota itu paling tidak 50 sampai 100 setiap waktu itu ada satu orang pendamping yang kami hadirkan untuk membantu para mustahik ya. Ada beberapa silabus yang memang kita sampaikan sehingga menjadi target dari kemandirian para mustahik. Nah, ini juga salah satu yang diharapkan atau yang didapat hal positifnya bagi para mustahik. Atau misalnya yang lain Ibu Tati Sukmawati misalnya di Bekasi, beliau senang karena dibantu penataan barangnya tadi yang disampaikan di awal oleh Bu Nana. Kalau penataan barangnya berantakan, orang juga mungkin bingung mau belanja apa gitu ya. Betul. Kita kasih rak, kemudian ditata barangnya, kemudian bahkan juga kita lakukan dorong untuk para pelanggan itu self service ya, jadi memilih langsung barang. Kadang-kadang kalau di warung kita orang bertanya dulu ya, kita buka warungnya sehingga orang bisa self service untuk mengambil barang sesuai dengan keinginannya. Ini yang juga menjadi salah satu hal yang positif yang bisa diterima oleh para mustahik atau masyarakat. Itu Pak. Alhamdulillah. Saya ke Bu Nana ini karena tadi ada konglomerasi, saya kepikiran Bu Nana apa memungkinkan nanti memang Basnas ini mendesain program ya yang mungkin dari hulu ke hilir gitu ya Bu ya. Kita bicara ada program Basnas yang juga di sektor produksi begitu ya. Ini ada sektor retail, mungkin nanti bisa di linkage kedua program ini sehingga menumbuhkan kekuatan yang baru. Nah, terkait dengan Basnas, seperti apa Bu? Desain program ke depannya itu akan seperti apa? Ya, memang seperti itu sih ya keinginan kita ya Pak ya. Jadi mungkin nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Dede. Jadi sebenarnya rencananya untuk Setmart sendiri ini selain ada istilahnya Setmart Point yang itu warungan-warungan itu. Nah, itu tuh ada semacam Setmart wholesale-nya gitu ya. Mungkin tadi juga Pak Devin sudah sampaikan semacam distribution center-nya. Jadi artinya sebagai pusat untuk supply barang gitu. Nah, jadi hari ini kadang-kadang beberapa usaha-usaha minimarket yang sudah dilakukan oleh teman-teman gitu ya, yang basisnya adalah basis keumatan. Ini banyak yang terhenti gitu ya, banyak yang terhenti di tengah jalan karena memang ya salah satunya adalah akses untuk mendapatkan akses barang atau untuk mendapatkan produk tadi dengan harga yang cukup bersaing gitu kan. Nah, ini kadang-kadang kita kesulitan karena link atau jaringannya juga belum terbangun atau mungkin sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok atau kalangan tertentu lah gitu. Nah, sehingga memang akhirnya masyarakat grassroots atau ya kalangan bawah yang usaha warungan itu tidak bisa mendapatkan akses barang-barang yang untuk dijual tadi retail tadi ya, barang-barang retail dan yang dibutuhkan itu dengan harga yang cukup bersaing gitu. Nah, ini yang mudah-mudahan ya kita pikirkan bersama seperti apa. Nah, memang tadi kalau kita katakan apakah ini ada linkage dari hulu ke hilir. Nah, jadi harapannya memang seperti itu. Nah, jadi memang ini ya perlahan-lahan Basnas kan punya program tadi ya pemberdayaan ekonomi yang basisnya di pedesaan, yang tadi mungkin itu menghasilkan produk-produk yang lain. Ada juga pemberdayaan petani, itu kan ada beras juga ya, menghasilkan produk beras. Kemudian juga mungkin ada semacam makanan-makanan kecil gitu ya, snack
keripik singkong, atau handicraft Bu ya, kerajinan. Ya, sama kerajinan. Nah, biasanya tapi kalau kerajinan nggak susah ya di Zetmat ya. Yang pasti kalau Iya betul. Ya. Jadi kan ya pasti ya kopi gitu kan. Nah, kopi ada sudah. Terus kemudian ya tadi makanan-makanan kecil lah itu ada. Terus misalnya beras gitu kan. Nah, itu kan hal-hal yang dibutuhkan. Nah, misalnya juga VCO atau mungkin produsen minyak kelapa, nah itu sudah ada dari produksi CD atau sangat community development itu mereka juga sudah punya binaan yang basisnya adalah para petani kelapa ya, yang beserta produk turunannya. Nah, jadi harapannya kalau nanti dari proses-proses pemberdayaan yang berbasis mustahik di beberapa wilayah di Indonesia ini sudah mampu memproduksi komoditas-komoditas yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari yang itu bisa mengisi barang-barang di Zetmat. Nah, itu akan lebih bagus gitu. Nah, sehingga memang ya dari masyarakat, dari mustahik. Nah, ini juga bisa untuk mustahik juga. Jadi dari hulunya diproduksi oleh mustahik, ya, oleh masyarakat, ekonomi rakyat. Dijualnya juga oleh mustahik ya. Oh, oke. Ya, harapannya bisa seperti itu mudah-mudahan gitu. Tapi memang itu masih perlu perjalanan yang sangat panjang dan memang butuh banyak kekuatan ya. Jadi selain juga kekuatan modal, kekuatan kekuatan dana, kekuatan sistem juga, terus kemudian ya jaringan juga dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan lah dengan keberkahan zakat ya hal itu bisa kita realisasikan sih. Amin. Ya. Baik, Pak Deden. Jadi kalau satu warung itu sudah verified gitu ya, itu warung itu dapat apa aja sih Pak? Jadi yang pertama memang warung itu kita memberikan tadi branding ya. Jadi kita semuanya brandingnya sama. Kita lakukan brandnya Zetmat semuanya. Kemudian warnanya juga kita buat merah semua. Jadi merah ini juga memberikan daya tarik orang untuk berbelanja ya. Jadi memang ada filosofi sendiri. Kemudian yang kedua kita memberikan equipment ya, jadi ada barang-barang seperti rak, kemudian kita perbaikin dulu tata letak warungnya begitu ya, kita renov sedikit bagian depannya, memang tidak renov full ya, hanya mempercantik bagian depan, kemudian melakukan tadi penataan warung dan seterusnya. Nah kemudian yang ketiga kita tambah modal, jadi ada tambahan modal untuk penambahan barang. Penambahan barang ini kita punya standar ada sekitar 1.800 minimum produk yang memang paling tidak dimiliki atau terdapat di warung Zetmat tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita juga memberikan equipment gadget ya, ini juga ada syarat nantinya. Jadi memang ada tahapannya mereka yang bisa mendapatkan ini ya. Jadi karena kita sudah menyiapkan aplikasi juga, jadi gadget ini fungsinya adalah untuk mempermudah mustahik berbelanja dari warung kepada distribution center, termasuk juga melakukan pencatatan pos ya, jadi pencatatan pay online system ya. Jadi ketika orang berbelanja kemudian menggunakan barcode, kemudian nanti masuk ke dalam sistem database atau pencatatan keuangannya, kemudian nanti keluar struk pembelanjaannya, itu juga kita berikan fasilitas. Masuk yang terakhir pastinya adalah kegiatan pendampingan. Jadi seluruh peserta yang mengikuti program Zetmat ini wajib mengikuti kegiatan pendampingan ya. Kita ada kurang lebih 11 silabus yang kita susun untuk bisa diterima oleh para mustahik gitu. Harapannya memang ini menjadi tahapan kemandirian yang pada akhirnya nanti bisa menjadi exit strategi dari program kita. Itu Pak Supardi. Baik. Terkait smartphone tadi itu tidak termasuk program ya? Ya, programnya sudah kita develop juga Pak. Jadi kalau kita lihat di aplikasi kita bukan. Smartphone untuk pemilik warung tuh jadi tidak termasuk bantuan dari Basnasnya ya? Itu termasuk bagian dari bantuan dari Basnas. Bagian. Oh, Masya Allah. Tetapi memang ada syarat tertentu ini ya, di dalam tahapan program siapa-siapa yang berhak atau bisa mendapatkan itu. Jadi kita juga melakukan penilaian, ini semacam reward lah kepada mustahik yang mungkin mengikuti tahapan program sesuai dengan silabus yang sudah kita susun. Baik.
Ada ini Pak, ada penggolongan ini mustahiknya? Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C gitu atau gimana? Semuanya sama Pak, jadi kita anggap masih nol Pak. Jadi memang semua treatment yang kita lakukan itu kita berikan semuanya kepada para mustahik begitu. Nanti setelah itu baru kita karena kita sudah punya organisasi ya yang bisa menggantikan posisi kita ya, ada koperasi ZMart, koperasi retail, saudagar retail Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan koperasi ini juga yang nanti menjadi bagian dari kemandirian, karena salah satu kemandirian program itu adalah terbentuknya kelembagaan. Nah, mudah-mudahan dari koperasi yang terbentuk ini nanti yang akan semakin membangun ekosistem ya, ekosistem dari usaha retail di Indonesia ini. Oh, baik. Nah, saya ke Bu Nana nih kalau ini nih. Bu Nana, saya perhatikan di setiap program Basnas itu selalu ada kelembagaan yang dibentuk untuk mengakomodir atau menghimpun para mustahik ini. Apakah itu memang menjadi sebuah standar program, Bu, di Basnas? Ya, sebetulnya gini, filosofinya itu kan kelembagaan atau pengorganisasian itu untuk membangun posisi tawar, gitu ya. Nah, jadi, karena kalau mereka itu sendiri-sendiri ya, itu pasti betul. Akan sulit, misalnya untuk mendapatkan akses barang ya, untuk kondisi ZMart ya, untuk berbelanja atau untuk mendapatkan akses barang kepada retail besar gitu ya, atau ke pusat perpulakan atau perbelanjaan yang besar, itu kan nggak mungkin seorang warungan gitu ya, satu warungan langsung berbelanja gitu kan. Nah, sehingga ya kalau toh mungkin harganya pasti akan tinggi gitu ya, dengan harga yang tinggi dia jualnya ke konsumen ya pasti tinggi kan, ya kalah bersaing pasti dengan retail yang modern gitu, yang basisnya adalah basis modern gitu, atau yang berkapital besar gitu. Nah, atau berjaringan besar. Nah, makanya di sini kelembagaan lokal itu sangat penting. Ini kan sebenarnya tujuannya untuk membangun bargaining position, posisi tawar, sehingga mereka dengan berorganisasi, organisasi atau kelembagaan lokal tadi punya badan hukum, mereka bisa melakukan satu proses-proses, entah itu pembelian atau kontrak atau apapun gitu ya, dengan legal gitu. Artinya ya tadi bisa punya posisi tawar gitu. Nah, ini juga berlaku tidak hanya di ZMart, tetapi juga yang basisnya adalah basis produksi tadi, seperti katakanlah petani kopi atau petani gula kelapa, produsen gula kelapa dan sebagainya. Itu pasti untuk menjual masuk ke dalam pasar induk atau pasar besar, atau langsung kepada konsumen antara misalnya sebentar itu pabrik kecap atau pabrik. Nah, itu kan pasti mereka memerlukan barang dalam jumlah besar gitu kan. Nah, makanya itu perlunya tadi kelembagaan lokal yang punya badan hukum gitu ya. Nah, ini sebagai wadah untuk mereka punya posisi tawar. Sebenarnya seperti itu sih Pak filosofinya. Iya. Jadi kembali menguatkan, membangun kekuatan mustahik ini ya. Betul. Baik. Saya ke Pak Deden lagi. Pak Deden, kalau di atau ada tetangga ZMart begitu ya, mama juga gitu, misalnya memproduksi kue-kue, apakah memungkinkan tetangga ini titip jual di ZMart? Ya, baik. Sangat memungkinkan Pak Supardi. Jadi memang itu salah satu filosofi dari program ZMart ini ya. Apalagi dengan hadirnya distribution center ini, bisa lebih masif ya, produk-produk itu dijual ke seluruh ZMart. Jadi tidak hanya di satu ZMart. Melalui di sini bisa saja nanti ya, kita juga akan melakukan penilaian ya, bagaimana kelayakannya, mampu apa enggak, dan kita juga akan lakukan pendampingan pasti. Sehingga nanti berapa kapasitas produksinya, berapa kemampuan distribusinya dan seterusnya, itu yang kita bisa akomodir, sehingga seluruh produk mustahik ya bisa masuk ke dalam salah satu list produknya di distribution center yang bisa dijual di seluruh ZMart di Indonesia. Baik. Jadi kalau misalnya si tetangga itu bikin kacang plastikan gitu ya, yang sederhana gitu, itu kemudian malah bisa di 900 itu memungkinkan ya, atau di satu kota itu memungkinkan ya? Ya, betul Pak. Wah, itu luar biasa itu. Dia mempercepat proses pemasaran di produk tersebut ya. Ya, ini akan jadi the power of networking betul-betul ya.
satu titik tapi wah luar biasa. Baik, Pak Deden, mungkin pemirsa Basnas TV ingin juga tahu ini dampak finansialnya seperti apa sih Pak, warung-warung penerima manfaat program ini? Ya baik, terima kasih Pak. Jadi setelah kita bantu ya kita dampingi, memang kalau konteks usaha memang ada yang terus tumbuh, ada yang masih bertahap begitu ya prosesnya begitu ya. Jadi rata-rata memang pertumbuhan kita 30-40% ya peningkatan omsetnya. Tapi memang ada juga beberapa, apalagi di tengah pandemi saat ini, ada juga yang pertumbuhannya sedang menurun ya. Cuman kami selalu motivasi melalui para pendamping untuk terus bertahan ya, karena kebutuhan konsumsi tidak akan pernah surut ya. Jadi kebutuhan konsumsi terutama apalagi di tengah pandemi seperti ini, orang lebih banyak berdiam di rumah dan berbelanja di sekitar rumah gitu ya. Itu memberikan dampak yang akan positif ya di pandemi saat ini. Jadi program ini kami berharap terus ya bisa memberikan dampak yang positif dari kepada para pelaku retail ya, utamanya di peningkatan pendapatan tadi ya. Kemudian yang kedua di aspek manajemen, karena dalam membangun sebuah bisnis aspek manajemen itu juga cukup penting. Jadi tidak hanya berdagang ngambil margin, tetapi bagaimana kita manajemen semua aspek yang ada di dalam bisnis atau usaha kita. Demikian Pak Supardi. Oh oke. Saya agak penasaran Pak terkait aplikasi itu Pak. Tadi Bapak sudah mention juga tentang aplikasi. Mungkin bisa didetailkan Pak, seberapa bagus aplikasi itu bisa membantu bisnis proses di warung-warung ini? Atau mereka malah justru kesulitan nanti Pak input data dan seterusnya misalnya. Seperti apa Pak? Baik, memang ini bagian dari tantangan kami Pak dalam penggunaan aplikasi, karena kita harus juga menyesuaikan kondisi sekarang ya, apalagi di tengah pandemi ya. Sebelum pandemi aja orang sudah sangat dekat dengan teknologi ya. Jadi ini bagian dari tantangan kami untuk memberikan masukan ya dan pelajaran kepada mustahik untuk menggunakan aplikasi ini. Dan aplikasi ini namanya adalah aplikasi Z-Mart Indonesia. Sudah terdapat di Play Store ya. Tapi ini aksesnya adalah masih khusus digunakan oleh para saudagar Z-Mart ya. Jadi aplikasi ini digunakan untuk berbelanja ke distribusi center setempat. Jadi ini mengurangi, yang pertama adalah mengurangi waktu ya. Kadang-kadang ibu-ibu yang berjualan harus menutup warungnya, kemudian harus pergi untuk berbelanja dulu. Nah, dengan aplikasi ini hanya berdiam di rumah, kemudian kutak-kutak di aplikasinya untuk pemesanan barang, begitu kurang lebih ya. Nah, kemudian setelah itu barangnya diantar. Masya Allah. Barangnya diantar. Nah, ini juga mengurangi kos transportasi, Pak. Betul. Kalau barangnya diantar ini, kos transportasi berkurang. Kadang kalau misalnya kita harus pergi berbelanja, bukan hanya transportasi, belum jajannya, misalnya kan, itu banyak kosnya. Jadi ini untuk mengurangi itu. Nah, secara sistem berbelanja di DC itu langsung masuk ke dalam stok barang yang berada di warung tersebut. Jadi sudah menjadi database barang yang tersedia, sehingga kita bisa kontrol barang di warung itu yang tersedia apa saja, yang sudah habis apa saja. Nanti dari distribution center juga bisa memberikan alert bahwa barang ibu ini yang sudah mulai berkurang ini adalah barang A, B, C, D dan seterusnya. Ini menjadi kontrol di di sistem kita. Kemudian yang ketiga adalah sistem pencatatan. Jadi para konsumen yang berbelanja di warung mustahik Z-Mart ini sudah bisa mendapatkan struk belanjanya masing-masing ya. Jadi dari kita juga menyiapkan printer Bluetooth-nya begitu, dan ini juga masuk ke dalam pencatatan keuangan di dalam warung Z-Mart-nya sendiri. Jadi kita secara sistem ya kita bisa lihat ya peningkatan omset harian dari warung ini berapa, itu sudah bisa terlihat ya dari penggunaan sistem ini begitu ya. Nah, jadi di situ kemudian kita juga bisa melakukan komunikasi ya. Misalnya ada warung saudagar Z-Mart yang komplain atau ada yang butuh informasi produk dan seterusnya, ini juga bisa dilakukan melalui aplikasi ini. Nah, selain itu juga itu untuk di sisi Z-Mart-nya Pak yang sudah berjalan, dan ini terus kita akan kembangkan ya sehingga memudahkan para saudagar untuk berbelanja di DC. Nah, yang lain kita sedang develop untuk aplikasi end user Pak. Jadi para konsumen berbelanja melalui aplikasi,
dan barangnya disediakan oleh Zmart terdekat ya. Ini sedang kita develop, nama aplikasinya pasarhalal.com. Ini masih terus di-develop sama kita. Kemudian kita juga sedang bekerja sama dengan salah satu startup lapak sembako yang juga bisa mengakomodir. Mudah-mudahan bisa meningkatkan omset para saudagar Zmart di seluruh Indonesia. Amin, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Warung tradisional kemudian diajari digital begitu ya. Karena memang sudah akan ke sana zamannya, Pak ya. Baik, Bu Nana, kalau terkait ekonomi, kan kita pasti mengenal ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi ya, ada retailnya itu ya, jaringan distribusi itu kemudian. Nah, apakah Basnas kemudian punya rencana, Bu, untuk kemudian misalnya membuat pabrik begitu ya? Pabrik beras kah, atau pabrik air, pabrik apa gitu ya, yang memungkinkan memang bergeraknya di hulu gitu, Bu? Mungkin kalau pabrik dari dana zakat tampaknya agak berat ya. Nah, mungkin ini nanti bisa sinergi dengan wakaf ya. Jadi kalau misalnya wakaf produktif gitu tuh malah memungkinkan gitu. Karena kan sebetulnya kalau di dalam wakaf produktif itu kan harus ada visibility study gitu dan sebagainya. Karena dia skalanya lebih besar. Nah, jadi ya mudah-mudahan nanti wakaf di Indonesia juga sudah sangat berkembang. Nah, sehingga memang ini kan mix sinergi tuh antara zakat dengan wakaf. Oh, itu cakep itu sebuah kekuatan umat yang cukup besar gitu ya, sinergi antara dengan zakat dengan wakaf gitu. Karena tadi zakatnya itu adalah sebagai jaring pengaman sosialnya gitu ya untuk meningkatkan yang dari mustahik ini sampai ke level mustaki, tapi mungkin masih di tahap rentan ya, belum yang established betul gitu kan. Nah, itu nanti kemudian diteruskan pemberdayaannya dengan wakaf gitu, sehingga memang ekonomi umat ini menjadi jauh lebih kuat gitu. Nah, tapi memang tugasnya zakat itu mengantarkan dari kerak kemiskinan, dari the poorest of the poor itu sampai pada tahap yang dia keluar dari garis kemiskinan, tetapi ya dia masih kategorinya belum cukup kuat gitu sebagai pondasinya. Itu nanti diteruskan dengan mekanisme. Oh, baik. Saya ke Pak Deden lagi. Pak Deden, kalau terkait dengan ekonomi masyarakat kecil, kan kita seringkali dihadapkan kepada permasalahan keuangan, ya. Seringkali pedagang-pedagang kecil itu kan, Pak, ini terjerat ke rentenir itu, Pak. Nah, seperti apa ininya? Mungkin ada program antisipasi begitu ya, atau penyelamatan dari sana. Karena kalau sudah masuk rentenir, warung kecil masuk rentenir itu kan pasti ini sekali itu, Pak, pasti menderita gitu ya. Pasti akan sulit untuk bisa keluar dari sana gitu. Jadi yang pertama yang perlu dibangun adalah perubahan di mindset ya. Jadi kita terus mendorong bahwa kita mengukur kebutuhan itu bukan dari keinginan begitu. Jadi terkadang apa yang diinginkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi banyak angka yang keluar, Pak. Jadi ketika tadi menghitung omset atau keuntungan gitu ya, yang mungkin belum seberapa begitu, tapi keinginannya sudah banyak ya. Satu sisinya misalnya jika tidak terpenuhi itu, makanya pinjam ke rentenir dan seterusnya. Jadi yang kami dorong pertama adalah bagaimana kita merubah mindset bahwa kebutuhan ini memang sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi pengeluaran keuangan ini sesuai dengan kebutuhan bukan keinginannya. Yang pertama, yang kedua adalah kita menghitung ya pencatatan keuangannya. Jadi bagaimana para mustahik ini tahu kebutuhan keluarganya saat ini berapa. Kemudian pemasukan saat ini berapa, bagaimana berkomitmen dengan pemasukan yang ada. Sederhananya misalnya, kalau mungkin di awal sulit dalam mencatat begitu ya, sulit dalam menghitung misalnya, sederhananya adalah berkomitmen saja menggunakan dana rata-rata omset, rata-rata untung misalnya 100.000 misalnya. Berarti setiap hari hanya boleh menggunakan dana 100.000, komitmen aja setiap hari dengan itu, sehingga ini pelan-pelan membangun bahwa 100.000 adalah yang diupayakan sebagai kebutuhan. Ya, terlepas ada kebutuhan yang mendesak dan yang lainnya, kita bangun skema yang lain ya. Di Basnas sendiri ada Basnas Microfinance, desa yang memungkinkan untuk itu misalnya gitu ya, yang bisa didorong. Begitu Pak Supardi.
Baik, baik. Istilahnya ini itu ya social safety net lah begitu ya. Karena kalau sudah agak meningkat warung-warung ini kemudian punya kemungkinan kejebak rentenir lebih kecil lah gitu kira-kira ya. Baik. Bu Nana, terkait program ini sinergi di level yang agak di pusat seperti apa Bu ininya Bu? Apakah ada sinergi misalnya dengan prinsipal gitu ya, atau sinergi dengan pemerintah itu, atau dengan komponen-komponen masyarakat yang lain? Ya, selama ini kita sudah ada sinergi ya dengan pemerintah, ada dengan beberapa pemerintah daerah itu, kalau tidak salah dengan Pemda Kota Bandung ya, Pak Deden ya? Ya, dengan Pemda Kota Bandung, terus kemudian yang akan dikembangkan itu kalau tidak salah di Tangsel ya, dengan Pemda Tangsel atau lupa saya. Kota Tangerang. Ya? Kota Tangerang. Iya, Kota Tangerang gitu. Jadi memang artinya dari pihak pemerintah daerah ada keinginan untuk melakukan replikasi program dan kerjasama program terkait ZMART ini, ya tadi untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan atau usaha-usaha mikro ini yang berbasis warungan. Nah itu tadi sinergi dengan program sosial pemerintah. Nah ya kita harapkan nanti ke depan mudah-mudahan bisa sinergi juga dengan CSR ya, CSR perusahaan ya, khususnya adalah perusahaan yang basisnya produksi retail gitu ya, produksi yang barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah itu juga akan lebih memudahkan gitu ya akses bagi ZMART ya, katakanlah untuk bisa mendapatkan barang atau produk dengan harga yang lebih lebih bersaing gitu ya, lebih murah gitu, dan kemudahan untuk kontinuitas barangnya. Nah itu menjadi penting gitu. Ya kita harapkan ya tadi ya sinergi dengan pemerintah ya, terutama dengan pemerintah daerah gitu ya, terutama di daerah-daerah yang termasuk kategori yang penduduk miskinnya cukup banyak ya, terutama basis perkotaan, karena memang ZMART ini memang dia lebih banyak karena kan biasanya usaha-usaha retail ini kan basisnya biasanya di perkotaan. Jadi kalau misalnya daerah yang banyak kantong-kantong kemiskinan atau urban poor atau kemiskinan kota gitu ya. Nah, ini cocok program untuk yang seperti ZMART ini dikembangkan. Nah, itu dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan CSR perusahaan ya, kita mudah-mudahan ada gitu. Nah, kemudian juga ZMART ini memang selama ini tidak hanya sekedar usaha warungan, nah, tetapi juga dia ada kemitraan untuk pembayaran non tunai gitu ya, jadi macam-macam laku pandai gitu ya. Laku pandai ya. Terus kemudian bisa bayar token, beli token listrik gitu kan. Jadi seperti itu. Istilahnya itu PP. Iya. PPOB ya. PPOB ya. Bu, betul Bu. PPOB gitu kan. Nah, jadi laku pandai PPOB. Nah, sehingga artinya ZMART ini juga bisa multifungsi. Jadi sebagai warung dia juga bisa melakukan pembayaran non tunai juga. Saya nggak tahu mungkin kedepannya kalau iuran BPJS memungkinkan nggak itu Pak Deden? Ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada sinergi, misalnya orang bisa bayar iuran BPJS atau apa, banyak lah, artinya diharapkan ini bisa menjadi satu titik yang memudahkan masyarakat sekitar gitu ya, daripada dia tadi keluar uang transport pergi jauh-jauh untuk bayar ini, bayar itu. Nah kalau misalnya bisa dilakukan di ZMART ya jadi lebih enak kan, one for all gitu kan. Jadi orang sekali transaksi di situ dia bisa bayar ini, bayar itu, bayar ini gitu. Nah ini harapannya bisa seperti itu. Nah apalagi, tapi memang tentu saja ini harus didukung oleh backbone-nya adalah IT system tadi gitu, yang jaringannya bisa nge-link dengan akses-akses sistem yang lain di dalam pembayaran non tunai itu. Nah itu yang sinergi yang dikembangkan. Nah satu juga yang membedakan program ZMART ini karena namanya juga ZMART gitu ya, Zakat Mart gitu. Nah
pastinya pelatihan-pelatihan atau pendampingan-pendampingan itu tidak hanya sekedar masalah penguatan kapasitas yang sifatnya skill atau teknis gitu ya, tetapi juga hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Nah, ini juga menjadi penting. Nah, jadi harapannya ketika mereka itu bisa naik kelas atau bisa sejahtera, sudah keluar dari garis kemiskinan atau sudah tidak lagi menjadi mustahik, sudah naik kelas menjadi muzaki. Nah, ini mereka juga bisa berbagi gitu ya dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dia punya kewajiban bayar zakat gitu, atau ya paling tidak mereka mempraktekkan praktek-praktek ekonomi syariah gitu, bukan ekonomi yang justru memakan hak orang lain gitu, atau menghindari praktek-praktek bisnis atau perdagangan yang sifatnya goror gitu, atau ada unsur-unsur yang sifatnya juga menipu, misalnya mengurangi timbangan dan sebagainya lah gitu. Nah, ini menjadi penting. Muamalah ya. Ya, fikih muamalah. Nah, ini. Jadi kita menekankan bahwa sebetulnya keberkahan itu ada di dalam perdagangan atau di dalam bisnis gitu kan. Karena kan sebetulnya 90% rahmat itu ada di dalam bisnis tadi, di perdagangan. Nah, tapi dengan syarat adalah usahanya, transaksinya dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Nah, semoga kalau usahanya berkah, prosesnya berkah, ya usahanya bisa lebih berkembang. Nah, itu juga menjadi visi yang dilakukan atau diemban di program dari Zedmat ini gitu. Oh, baik. Nah, Pak Deden ini terkait mangga Pak. Jadi tadi menambahkan dari Bu Nana yang terkait spiritual, memang salah satunya ini yang mungkin di-mention Bu Nana di mustahik kita ya. Jadi memang sudah kita dorong juga untuk berbagi jadi ada tabungan, bukan tabungan ya, jadi infak Rp2.000 per hari yang mereka buat sendiri dalam celengan. Kemudian setiap 2 bulan sekali mereka berbagi kepada masyarakat sekitar. Nah, ini salah satu program kita juga. Dan ada juga Ibu Yeni ya, Bu Nana juga pernah ke lokasi beliau di Bandung. Beliau itu membuat makanan siap santap di depan warungnya setiap Jumat, jadi berbagi makanan gratis bagi mereka yang pulang sholat Jumat ya. Di situ ini mendorong keberkahan juga, dan juga menjadi salah satu promosi. Jadi ketika orang datang situ makan gratis dan melihat warungnya dan akhirnya mau untuk berbelanja, kurang lebih begitu. Ini yang juga kita dorong. Nah, salah satunya juga kalau yang lain tadi terkait sinergi dengan pemerintah, di beberapa wilayah juga sudah kita dekatkan dengan program BPNT, bantuan pangan non tunai. Jadi para warung Zedmat ini menerima pembelanjaan kartu KIS ya, kartu Indonesia Sejahtera, sehingga bisa selain memberikan peningkatan pendapatan, juga mendorong promosi juga. Nah, ini yang juga kita lakukan. Demikian Pak. Iya. Nah, Pak Deden, ini menarik nih terkait warung-warung. Kan biasanya kalau ini warung itu di satu daerah biasanya banyak itu Pak ya, warung kecil-kecil gitu ya, berdekatan. Nah, terkait ini seperti apa Pak mengatur pola persaingannya? Jangan sampai kemudian ditumbuhkan satu warung begitu ya, malah mematikan warung yang lain. Ya. Sementara ini memang kalau penentuan lokasi kita coba melihat warung Zedmat kita yang berada di lokasi yang lebih strategis ya, steril dari yang disampaikan begitu ya, sehingga memang tidak mematikan juga. Kemudian yang kedua, memang kalau untuk aspek pendapatan, memang kita tidak hanya menyerahkan pada aspek promosi, kita harus percaya bahwa itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala juga memang ya. Nah, ini dua hal ini tadi yang kita dekatkan. Jadi kalau khusus program Zedmat, kami melakukan assessment yang lebih steril, yang juga berupaya untuk tidak menumbuhkan, karena belum semuanya bisa kita bantu dan kita akomodir ya di seluruh wilayah. Dan juga ya kita harus melihat potensi juga, karena idealnya satu warung itu harus berada di komunitas masyarakat yang berapa jumlahnya begitu ya. Makanya terkadang kalau di retail modern ada sampai dengan 4 label yang sama di satu lokasi misalnya begitu. Karena mereka melihat ada potensi masyarakat yang hadir di sana. Besar di sana ya. Ini juga kami melihat di hal-hal seperti itu Pak Supardi.
Iya, iya. Nah, terkait bisnis pasti bicara modal ini, Bu Nana. Ya, ketika sebuah bisnis terus bertumbuh kan jelas akan membutuhkan modal yang membesar terus-menerus begitu ya. Nah, terkait ini apakah Basnas juga melingkan ke lembaga-lembaga keuangan yang masih bisa melayani pihak-pihak yang unbankable itu ya. Kalau warung kecil kan pasti unbankable itu. Gimana, Bu? Ya, jadi memang itu menjadi salah satu tugas dari pendampingan gitu ya, pendampingan terhadap para pelaku usaha Zmart itu ketika mereka manajemen manajemen usahanya rapi ya, pembukuannya rapi, pencatatannya rapi gitu kan. Nah, dia bisa memisahkan mana modal, mana keuntungan dan sebagainya. Nah, itu insya Allah ketika mereka akan melakukan atau mengajukan pembiayaan lebih lanjut gitu ya, ketika sudah mulai membesar dan membutuhkan modal usaha, nah itu akan lebih memudahkan gitu. Nah, jadi itu termasuk bagian yang atau materi-materi yang kita dampingkan gitu ya kepada para pelaku usaha di Zmart ini gitu, atau pelaku usaha mikro ini. Jadi salah satu targetnya adalah ketika mereka ingin berkembang menjadi lebih besar, nah ini juga bisa mereka bisa mengakses modal-modal yang lebih besar juga gitu. Nah, makanya ini juga pentingnya ada kelembagaan lokal tadi, juga salah satunya adalah sebagai posisi tawar gitu ya. Mungkin dengan ada kelembagaan lokal ini, kalau mereka bisa mengakses dana yang lebih besar, itu juga akan lebih memudahkan gitu ya. Saya juga punya pengalaman ada satu program pemberdayaan lah di sebuah desa gitu ya, di mana desa itu juga cukup terpencil gitu. Nah, ibu-ibu ini basisnya ibunya tadinya buta huruf, nggak bisa, tapi dengan bidangnya dilatihkan sampai membuat pembukuan, dan akhirnya singkat cerita bisa lah gitu. Sampai akhirnya ibu ini bisa menjadi trainer dari sebuah dinas koperasi. Masya Allah. Ada sebuah bank gitu ya, sebuah bank itu yang mereka pastikan kalau di dalam bank itu kan dia harus ada persentase disalurkan kepada usaha mikro gitu, atau ada dana-dana yang sifatnya adalah hibah atau ya itu harus disalurkan gitu. Nah, ya mereka kan kebingungan kan mencari mana yang kelompok-kelompok yang sudah siap gitu. Nah, jadi dengan adanya kita menyiapkan gitu ya, katakanlah usaha-usaha atau ya koperasi yang sudah siap untuk mengakses dana atau modal-modal lebih besar. Nah, ini juga akan memudahkan juga pihak dari bank yang mereka butuh mitra. Membutuhkan, betul. Iya. Nah, jadi ini kan gayung bersambut gitu. Nah, jadi sebetulnya seperti itu gitu. Nah, jadi ya memang kita menyiapkan untuk itu gitu. Nah, tapi memang kalau untuk kapasitas zakat sendiri ya tadi seperti saya sampaikan, kalau zakat itu ya kapasitasnya atau levelnya itu menghantarkan mustahik ini keluar dari garis kemiskinan. Ya, itu tugasnya sampai di situ. Jadi ibarat sekolah itu ya dia TK, SD gitu ya, lulus SD lagi dia lanjutin lagi kan ke SMP gitu kan. Nah, jadi tugas zakat jangan sampai putus sekolah ya. Karena tugas zakat kan adalah sebagai jaring pengaman sosial tadi, sebetulnya fungsi utamanya memberdayakannya tadi gitu. Baik. Nah, Pak Deden, kalau terkait pendampingan, tadi Pak Deden mention ada 11 materi begitu ya. Boleh mungkin di-share Pak, apa aja ini 11 materi ini? Baik. Terima kasih Pak Supardi. Jadi ada 11 materi ya, jadi kita ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yang kita bangun adalah pasti di aspek motivasi dulu ya. Kita bongkar dulu di motivasinya dia, mindsetnya kita bongkar. Kemudian yang kedua, sederhana di retail itu mulai dari pencatatan keuangan. Kita juga mengatur nih bagaimana dia melakukan pencatatan, berapa sih kebutuhan modal, berapa sih pemasukan, berapa sih harus dibelanjakan, berapa untuk kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Kemudian yang kita dorong juga di penataan barang ya. Bagaimana si mustahik juga bisa melakukan penataan barang. Jadi barang-barang apa yang paling disukai oleh para konsumen ditaruh di paling depan misalnya, yang jarang mungkin ditaruh paling belakang dan seterusnya, itu juga dilakukan. Bahkan bisa jadi ada strategi untuk menaruh barang-barang yang disukai oleh anak-anak, karena ketika berbelanja banyak juga anak-anak yang berbelanja langsung.
kemudian juga bagaimana menganalisa produk yang dibeli ya. Jadi list-list produk yang memang paling banyak diminati oleh konsumen itu yang diperbanyak, kemudian yang fast moving ya, kurang mungkin di stoknya lebih sedikit. Termasuk mengatur cash flow pengeluaran barang. Jadi jangan sampai ada barang yang kadaluarsa yang masih bertahan terlalu lama, kemudian akhirnya terbuang dan seterusnya. Kita juga mendorong di aspek promosi ya. Jadi hal-hal ini juga kita dorong, misalnya kita membangun promosi beli 2 gratis 1 atau promosi paket sembako. Jadi kita bikin paket sembako bulanan yang kita tawarkan kepada masyarakat sekitar. Ini juga mendorong untuk peningkatan pendapatan ya, harganya lebih diskon sekian persen begitu ya, tapi dalam bentuk paket yang bisa dijual. Kemudian juga di aspek teknologi dan banyaklah yang lain yang memang perlu terus didamping. Jadi memang bukan hanya materi yang kita sampaikan, tetapi juga pendampingan intens, karena bisa jadi ketika kita menyampaikan materinya saja belum semuanya bisa dilaksanakan di lapangan. Makanya ini tugas pendamping untuk memastikan setiap mustahik menjalankan materi yang sudah kita sampaikan kepada para mustahik. Dan ini kita tahu memang mungkin tidak 100% semuanya menjalankan, memang ada trial and error-nya, tapi kita dorong terus-menerus ya, sehingga para mustahik ini sesuai dengan apa yang kita upayakan dan kita harapkan. Gitu Pak. Iya. Pendamping ini siapa Pak? Jadi pendamping ini adalah orang ya yang kita hire ya, khusus untuk mendampingi program tertentu. Jadi khusus dengan ZMart. Mahasiswa, sarjana atau gimana? Sarjana idealnya ya, lulusan yang mungkin D3 dan sarjana begitu. Yang memang secara khusus kita kontrak untuk menjadi pendampingnya Basnas, Pak. Jadi idealnya dia mendampingi kurang lebih 50-100 orang mustahik di satu wilayah tertentu. Oh, baik. Ya, ini luar biasa ya. Sahabat Basnas TV, program Basnas di perkotaan yang kemudian betul-betul menyentuh kepada hajat hidup orang banyak, gitu ya. Dan kemudian kita melihat tadi dari perbincangan ini, ZMart ini didesain dan ditata sebagai program yang sangat sistematis ya. Pencapaian-pencapaiannya jelas dan kemudian indikator-indikatornya juga jelas, sehingga kemudian program itu bukan hanya jadi solusi hari ini, tapi juga jadi solusi jangka panjang kemudian. Ini luar biasa. Terakhir Pak Deden, kalau ada peserta program yang bisnisnya terus turun begitu ya, atau bahkan mungkin malah meminta lagi bantuan dari Basnas, seperti apa treatmentnya Pak? Baik, yang pertama dalam kita menjalani usaha itu harus istiqomah Pak. Jadi turun naiknya omset atau usaha itu pasti akan kita lalui ya, tidak semuanya terus betul. Ada masa tertentu kita turun dan seterusnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita istiqomah menjalankan usaha kita sehingga kita mampu melihat ya celah-celah mana yang menjadi kekurangan kita perbaiki, mana yang menjadi kelebihan kita tingkatkan. Itu yang perlu kita terus lakukan ya. Nah, untuk tambahan bantuan ini bisa saja, mungkin saja, tapi kita perlu lihat analisa juga karena hal apa. Jadi tidak serta-merta langsung ya, tapi kita menilai dulu hal-hal yang tadi saya sampaikan kurang itu ya kita perbaiki dulu, kita benahi dulu, manajemennya kita atur dulu, sehingga kemudian ketika memang ada akses modal atau tambahan modal, ini bisa termanfaatkan dengan baik gitu ya, sehingga usahanya jadi terus tumbuh. Itu yang harus kita lakukan. Iya. Pak Deden, di masa pandemi ini kan kalau kita lihat mall itu pada sepi itu ya. Apakah justru ZMart ini mengalami peningkatan omset kah misalnya gitu ya? Karena orang-orang kan males juga tuh jauh-jauh misalnya ya. Atau juga terdampak omsetnya relatif turun. Seperti apa itu Pak? Baik Pak, jadi justru ya kalau untuk ZMart yang berada di tengah-tengah masyarakat, jadi memang ada ZMart juga yang agak berdekatan dengan kantor begitu ya, agak tengah kota begitu ya. Ini yang agak sedikit terdampak Pak, tapi terus bertahan. Tapi ZMart yang berada di tengah-tengah masyarakat ini justru terus tumbuh Pak. Jadi terus ada peningkatan. Karena orang jadi malas untuk pergi ke mall, takut untuk pergi kemana-mana, jadi berbelanja di warung-warung terdekat gitu ya. Apalagi ketika ada pembatasan sosial, walaupun sebenarnya ya ada beberapa, karena ZMart ini berbasisnya rumah, di tempat tinggal gitu ya, tempat rumah dan seterusnya gitu ya. Ketika warung-warung modern ini tutup karena PSBB, dia masih melayani karena kebutuhan masyarakat kan terus dilayani.
Betul, betul. Sehingga ini juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan para warung Zmart. Bisa buka sampai jauh malam juga itu Pak ya. Iya. Baik. Baik, baik. Terakhir untuk Bu Nana, Bu, Zmart, saya kepikiran masjid ini Bu. Memungkinkankah Zmart ini kemudian diinstal atau didirikan di area masjid begitu ya, dan kemudian bekerja sama dengan DKM. Kemudian nanti silakan langsung ditutup dengan closing statement ya Bu ya. Ya, tadi sebenarnya pada prinsipnya memungkinkan ya Pak ya. Jadi cuman asal bukan di dalam masjidnya, karena masjid itu kan area ibadah. Jadi nanti sibuk ada area luar lah. Jadi misalnya di aula atau di bawah masjid gitu ya. Jadi tapi intinya itu sangat memungkinkan gitu ya, sinergi dengan DKM gitu ya. Nah, terus kemudian juga malah mungkin bisa dimungkinkan dengan pondok pesantren. Nah, itu ponpes, betul. Bagus gitu kan, pontren gitu kan. Nah, jadi intinya Zmart ini bisa atau siap bersinergi dengan siapapun gitu ya, sejauh memang visi dan misinya sama, yaitu untuk keberdayaan umat gitu ya, untuk membangun kebangkitan ekonomi umat ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin sebagai closing statement adalah ya kita berharap bahwa ayo kita berbelanja di warung tetangga gitu ya, karena ini juga betul. Kan bagian dari menghidupkan lingkungan kita sebetulnya ya. Mungkin kalau kita mau infak atau membantu yang besar mungkin kita tidak sanggup, paling tidak kita membantu dengan kita belanja di lingkungan sekitar kita. Jadi kalau tetangga kita sejahtera, tetangga kita juga ekonominya jalan, kan lingkungan kita juga lebih nyaman juga gitu. Nah, jadi ya kita harapkan ayo kita sama-sama menghidupkan lingkungan sekitar kita dengan ya sama-sama kita menghidupkanlah perekonomian tetangga kita, lingkungan sekitar kita gitu ya. Apalagi sekarang ini di tengah pandemi seperti ini ya, kita tampak-tampaknya kita akan menghadapi masa-masa sulit. Nah, mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi mikro ini paling tidak ini bisa memperkuat survival lah, daya tahan dari masyarakat bawah atau grassroots ini untuk dia bisa bertahan hidup di tengah krisis atau ya resesi karena pandemi COVID ini. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Ini luar biasa, ini ajakan dari Bu Nana. Beliau mengajak stop belanja ke hypermarket gitu Bu ya, ke supermarket besar. Belanjalah sembako ke warung tetangga kita ya, dan justru itu akan stop ya. Ada porsi gitu. Nah, jadi diberikan sebagian porsi juga untuk menghidupkan gitu ya warung-warung mikro di sekitarnya. Bu Nana nih orangnya baik ya, jadi. Baik, Pak Dadan, monggo closing statement-nya Pak. Baik, terima kasih Pak Supardi. Jadi closing statement saya adalah dalam menjalankan usaha ini kita perlu juga konsisten ya. Jadi kita perlu banyak belajar. Selain konsisten, kita perlu juga banyak belajar. Kalau salah satu belajarnya itu adalah kita berada pada komunitas yang sama ya. Harapannya dengan kami di Basnas untuk kelompok-kelompok mustahik yang berada di dalam satu komunitas yang sama ini juga saling mendorong dan membangun motivasi yang sama sehingga usaha itu terus. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjalankan setiap kegiatan usaha kita berdasar pada sunnah Rasul ya. Jadi dalam keadaan yang baik, dengan cara-cara yang baik, dan jangan lupa juga untuk senantiasa bersedekah karena ini juga menjadi bagian dari mendorong peningkatan rezeki kita ya. Karena sesungguhnya usaha itu hanyalah usaha, tapi rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu. Begitu Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Pak Dadan, di Zmart ada rokok nggak Pak? Kita dorong tidak ada Pak. Tidak ada ya? Walaupun kalau misalnya masih ada yang kekeh ada, kita dorong untuk disimpan di belakang, tidak ditunjukkan. Baik. Kita dorong terus-menerus untuk tidak.
Insya Allah. Ya. Alhamdulillah ini luar biasa ya. Sahabat Basnas TV, itulah Z-Mart ya. Kita tentu membutuhkan waktu agak lebih panjang untuk bisa betul-betul melihat Z-Mart ini sampai ke akar-akarnya begitu ya. Tapi kita sudah melihat seperti apa Z-Mart dibentuk, didesainnya sudah di 900 titik begitu ya. Nanti saya kontak Pak Deden Japri, saya mau selfie itu di Z-Mart di Depok ya Pak ya. Seperti itu, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih untuk Bu Nana dan Pak Deden yang kita sudah membahas tentang Z-Mart. Insya Allah ini program-program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, dan sahabat Basnas TV jangan ragu-ragu ya, cari lagi di channel Basnas TV ini di YouTube, banyak sekali program-program yang luar biasa untuk meyakinkan Anda bahwa zakat Anda, sedekah, infak itu kemudian dimanfaatkan dengan cara yang sangat profesional, sangat modern, dan sangat powerful ya, dan sangat berdampak, impactful-nya luar biasa. Ya, ini yang saya bisa simpulkan dari program-program Basnas ini kemudian. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Anda, sahabat Basnas TV. Saya ucapkan terima kasih juga Bu Nana dan Pak Deden yang sudah membahas tentang Z-Mart ini, sungguh luar biasa. Semoga ke depan kita bisa mendapatkan lagi program-program yang bagus-bagus dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Saya tutupkan sekian, terima kasih. Saya Supardili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.